Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis rangkaian dengan metode loop. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah menghitung hambatan, kemudian hukum Ohm juga sudah, rangkaian seri paralel juga sudah, kemudian hambatan pengganti bentuk simetris juga sudah, jembatan Wheatstone juga sudah. Tapi jadi dari sekian yang sudah kita pelajari, inilah yang paling penting, analisis rangkaian dengan metode loop ini yang paling penting. Kemudian nanti kita juga akan bahas daya dan energi. Metode loop itu diintikan dengan hukum 2 Kirchhoff. Jadi bunyi hukum Kirchhoff yaitu jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Rangkaian tertutup di sini maksudnya adalah loop ya. Atau bisa kita tuliskan sigma V sama dengan 0. Persamaan hukum 2 Kirchhoff dapat kita tuliskan, persamaan matematisnya dapat kita tuliskan sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali dengan R, dengan I itu adalah kuat arus dan R itu adalah hambatan, sama dengan 0. Sini intinya itu perjalanannya itu berawal dari suatu titik dan kembali ke titik semula setelah jalan berkeliling gitu ya. Nah, tegangan ini yang menghasilkan itu ada 2, yaitu baterai dan juga perkalian hambatan. Jadi baterai itu disebutnya adalah GGL, gaya gerak listrik atau sigma GGL ini ya. Sedangkan yang satunya lagi adalah perkalian hambatan dan kuat arus listrik. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Sigma GGL ditambah dengan I dikali dengan R. Dibacanya bagaimana? Dibacanya hasil penjumlahan dari total GGL, sumber tegangan, dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan hukum 2 Kirchhoff. Dalam pengerjaan rangkaian arus searah dengan metode loop, itu sebenarnya mudah. Ya, sebenarnya mudah. Intinya, kalian harus paham yang namanya perjanjian tanda. Jadi di sini ada perjanjian tanda. Kalian juga tidak usah pusing dengan perjanjian tanda itu. Intinya kalian harus konsisten. Oke, perjanjian tanda di sini kalian tidak usah pusing. Intinya kalian harus konsisten. Kalian bisa pakai searah jarum jam atau berlawanan juga sama saja. Yang penting kalian itu konsisten pakai perjanjian tandanya itu. Nah, di sini arah loopnya searah dengan kuat arus I, maka arusnya I-nya itu bertanda positif. Kemudian untuk GGL ketika menemui kutub panjang yang dulu, maka itu bertanda positif. Jadi kalau di baterai itu kan ada kutub yang panjang, ada yang pendek ya. Kalau ketemunya yang panjang dulu, maka tandanya positif. Kalau ketemunya pendek dulu, berarti negatif. Nah, arah loopnya seperti ini, bisa searah jarum jam, bisa juga berlawanan arah jarum jam. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Kita mau contoh soal yang pertama, contoh soal satu loop. Nah, ini udah pernah nih di SMP, kalian sudah pernah, ini kita inget-inget lagi ya. Kalau di SMP kalian sudah pernah bahas sebenarnya, rangkaian loopnya hanya satu, tapi kalau di SMA itu bisa lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, kita tidak bisa pakai hukum Ohm, harus pakai hukum Kirchhoff, gitu ya. Kita mau lihat dulu contoh soal yang satu loop. Soalnya, perhatikan rangkaian satu loop pada gambar di samping. Yang ditanya kuat arus I dalam rangkaian. Yang B tegangan A dan C. Nah, rangkaiannya seperti ini bisa dilihat. Nah, ini ya. Baterainya ada 3 volt dan 12 volt. Kemudian hambatannya ada 5 ohm dan 7 ohm. Nah, di sini arah arusnya sudah ditentukan di soal. Arah arusnya kalau ke sini berarti searah ya dengan jarum jam.
kan jarum jam ke sini. Kalau arah arusnya ke sini, berarti kan berlawanan. Ini kan ke sini. Nah, maka searah jarum jam. Nah, dalam pengerjaannya, yang pertama kita selalu gambarkan dulu ya. Biasakan untuk menggambarkan ulang soalnya. Langkahnya buat arah loopnya, kemudian tentukan GGL, tegangan dan arusnya, kemudian masukkan ke persamaan hukum 2 Kirchhoff. Harus hati-hati dalam melihat tandanya, harus teliti ya di sini ya. Sebenarnya mudah kalau kalian teliti. Kita kerjakan yang pertama, yang A itu yang ditanya adalah kuat arus I. Maka kita gambarkan seperti ini tadi ya gambarnya ya. Kita gambarkan dulu loopnya. Nah, karena arusnya arahnya searah jarum jam, maka loopnya juga kita buat searah jarum jam. Nah, seperti ini. Searah jarum jam ya. Sudah, kita dapat. Kita mau masukkan ke persamaan hukum 2 Kirchhoff. Nah, persamaannya kan sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Kita lihat dulu sigma GGL, berarti kita jumlahkan dulu ininya, baterainya ini ya, ini sama ini. Nah, kita lihat mulai perjalanan loopnya itu searah jarum jam kan, dari A ke B, kembali ke A lagi, gitu kan? Dari A ke B, kembali lagi ke A lagi gitu kan. Nah, gimana nih berarti? Nah, di sini dilihat di GGL-nya, kita lihat GGL-nya dulu. GGL itu ini. Nah, GGL-nya. Berarti yang kita lihat ini. Nah, ini sama ini. Di sini ada 2 baterai yang dilalui. Ada baterai 12 volt, 12 volt dan 3 volt. Kalau kita jalannya dari A di ke sini, itu kan ketemu kutubnya yang pendek dulu nih. Maka dia tandanya negatif. Kemudian jalan lagi ke kutub C, dia ketemu yang panjang, maka positif. Ya udah kita tuliskan saja, sehingga GGL-nya itu kita ketemu -3 sama +12 gitu kan. Nah, sedangkan hambatan yang dilalui, di sini terlihat hambatan yang dilalui adalah 5 ohm dan 7 ohm. Langsung saja kita masukkan ke persamaan hukum 2 Kirchhoff-nya ya. Nah, maka sigma GGL tadi -3 sudah kita dapatkan ya dari sini karena ini pendek ya. -3 ditambah dengan 12 plus 12 ini lihat karena panjang dulu. Ditambah I dikali R. R-nya berapa? R-nya 5 ohm sama 7 ohm. Silakan tuliskan sendiri satuannya sama dengan 0. Kita jumlahkan sehingga 9 plus 12I sama dengan 0. Kita dapatkan 12I sama dengan -9, pindah ruas ya. I sama dengan -9 dibagi 12, itu hasilnya adalah -0,75 ampere. Jadi, tanda negatif di sini menyatakan bahwa arah arus yang sesungguhnya itu berlawanan dengan arah arus loop yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab yang B. B itu adalah ditanyanya tegangan dari A ke C. Selalu kita gambarkan ulang seperti ini tadi sudah ya. Gambar, kemudian kita teliti arah jalannya. Arah jalannya juga sama, searah dengan I, sehingga I-nya positif ya. Searah dengan I, sehingga I-nya juga positif. Kemudian ketika jalan, dia bertemu dengan baterai 3 volt. Kutubnya negatif dulu. Dan hambatan berapa? 5 ohm. Ini kan yang ditanya dari A ke C. Berarti dari sini sampai sini kan. Berarti ini sama ini. Ya sudah, kita masukkan ke persamaannya bahwa V itu sama dengan sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali dengan R. Sigma GGL-nya kita ketemu 1 kan? -3 karena ketemu kutubnya negatif dulu, yang kecil dulu, yang pendek dulu. Ditambah dengan I dikali R. R-nya itu adalah 5 ohm. I-nya tadi kita sudah dapatkan -0,75 dikali 5 ohm, berarti hasilnya adalah -6,75 volt.
Nah, tanda negatif di sini menyatakan bahwa tegangan C, jadi tegangan yang C itu lebih tinggi daripada tegangan yang A. Kalau positif berarti artinya tegangan yang A itu lebih tinggi dibandingkan yang C gitu. Kita juga bisa hitung loh dari misalnya dari VAC tapi lewat E bisa juga. Silahkan kalian, sama caranya, kurang lebih sama. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Hukum Kirchhoff pada rangkaian 2 loop. Nah, di SMA kalian akan lebih banyak menemui soal-soal yang seperti ini. Kalau yang 1 loop itu ya masih terlalu sederhana ya, masih dasar gitu. Nah, contohnya seperti ini. 3 buah resistor masing-masing dengan hambatan R1 3 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 8 ohm. Serta 2 buah sumber tegangan masing-masing itu adalah E1 yang besarnya 10 volt dan E2-nya itu adalah 20 volt. Tersusun seperti gambar seperti ini. Nah, apabila hambatan dalamnya diabaikan, tentukan beda potensial antara B dan C. Beda potensial antara B dan C ya. Ya, selalu gambarkan ulang ya, soalnya gambar ulang, kemudian langkahnya tadi, yang pertama tadi langkahnya tentu gambar, kemudian buat arah loopnya. Kalau sudah menentukan arah loopnya, masukkan saja ke persamaan, gitu. Ya, setelah karena ini lebih dari 1 loop, maka kita harus beri nama loop 1 dan loop 2. Nanti ada loop 1 dan loop 2 gitu kan. Misalnya yang I1 kan di sini ada arus 1, ada arus 2 juga kan. Yang I1 itu searah jarum jam dan yang I2 itu berlawanan jarum jam. Kita langsung seperti ini ya. Kita lihat gambarnya dulu. Ini setelah digambar, gambar ulang, kemudian ini sudah ditentukan arah loopnya. Tadi sudah saya jelaskan, yang satu searah jarum jam dan yang satunya itu berlawanan arah jarum jam. Yang loop 1 kita anggap I1, arusnya itu adalah I1, yang loop yang kedua itu adalah I2. Yang berlawanan ya. Kita akan meninjau loop 1 dan loop 2. Pada loop 1 berarti yang ini dulu ya, yang ini ditutup. Pada loop 1 itu terlihat bahwa GGL I-nya itu melalui kutub panjang dulu. Jadi ke sini. Nah, yang dilewatin adalah kutub panjang dulu, maka positif. Gitu kan? Kemudian pada yang kedua bisa dilihat hambatan yang dilalui itu adalah 8 ohm dan 6 ohm. Nah, kemudian pada cabang DC di sini, pada cabang BC ada I2 dan 8 ohm. Oke, kita langsung masukkan ke persamaan saja supaya tidak bingung. Persamaannya itu adalah sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R. Kita lihat, ini yang loop 1 berarti yang ini dulu ya. Pada loop 1 itu kan jalan dari sini lewat positif dulu 20 ya, lewat 20 volt. Jadi kita tuliskan plus 20. Jalan lagi, ketemu lagi plus lagi 10 volt, berarti tambah 10 ya. Plus I dikali R. I-nya I1 tadi sudah kita tentukan, R-nya itu adalah berapa ohm? R-nya itu 8 ohm. Ini kan lewat sini sama ini kan. Nah, ini sama ini kan masih punyanya ini. Berarti 8 ohm dan 6 ohm. Terus ditambah lagi karena ini perbatasan ya. Ini punyanya I1 juga punyanya I2 gitu kan. Maka ditambah lagi I2 dikali dengan 8 ohm sama dengan 0. Tinggal dihitung saja, berarti ini jumlah 30 tambah 14. I1 ditambah dengan 8 I2 sama dengan 0. Nah, kita dapat, kita bagi 2 ya. Bagi 2, masing-masing dibagi 2, berarti hasilnya 15 tambah 7 I1 tambah 4 I1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan 1 itu 7 I1 ditambah
4I2 sama dengan minus 15. Itu kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian, di loop kedua, kita tinjau loop 2, gambar yang kedua ini, kita lihat persamaannya juga sama, sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, kita lihat GGL-nya. Pada GGL-nya, oh ternyata di sini hanya ada 1. Dia lewatnya kan dari sini nih. Nah, berarti kan positif dulu. 20. Berarti positif 20 plus I2. I dikali R kan, I-nya adalah I2. R-nya itu yang dilewatin itu adalah berapa? 8 sama 3 kan? 8 sama 3. Oke, ditambah karena ini berbatas, maka ini masih menjadi miliknya yang kedua juga. Berarti I1 dikali dengan 8 sama dengan 0. Tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya adalah 20 ditambah 11 I2 ditambah 8 I1 sama dengan 0. Maka menjadi 8 I1 tambah 11 I2 sama dengan minus 20 ngerapikan luas. Ini sebagai persamaan kedua. Yang ditanya di sini apa? Yang ditanya adalah VBC. VBC berarti kita cari I2-nya dulu ya. Dengan cara eliminasi I1, kita hilangkan I1-nya. Nah, ini persamaan I1 sama I2 tadi ya. Persamaan loop 1 sama 2 tadi sudah kita dapatkan, kita eliminasi, kita kalikan 8 dan 7. Hasilnya seperti ini, bisa kalian hitung sendiri. 7 kali 8 itu 56, kemudian 4 kali 8 32 I2, kemudian minus 15 kali 8 itu minus 120. Begitu juga yang bawahnya juga sama. Tinggal dijumlahkan, yang ini 0, maka tinggal sisa minus 45 I2 sama dengan 20, sehingga kita dapatkan I2-nya adalah minus 4 per 9. Nah, setelah kita mendapatkan I2, kita cari VBC-nya. Lewat bawah ya, arusnya searah. Udah, V sama dengan I dikali R. R-nya tadi kalau yang bawah, R-nya itu adalah 3, maka I2-nya tadi sudah ketemu, minus 4 per 9 itu adalah min 0,444 dikali dengan 3. Hasilnya adalah min 1,34 volt. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tanda negatif di sini itu menyatakan bahwa potensial C itu lebih tinggi daripada potensial yang B. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan langsung saja masuk ke materi yang terakhir, yaitu daya dan energi. Di SMP kalian sudah pernah ya belajar tentang persamaan daya dan juga energi listrik. Persamaannya ada 4. P sama dengan V dikali dengan I, P sama dengan I kuadrat dikali dengan R, P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, P sama dengan W dibagi dengan T. Nah, masing-masing ini mereka pengaplikasiannya di soal itu juga beda-beda ya. Misalnya kalau yang ini biasanya digunakan untuk ada soal yang seri, kalau yang ini yang paralel, kemudian kalau ini soalnya ada tipe-tipe usahanya gitu. Jadi ketentuannya kalau yang seri, ini yang seri ya. Kalau yang seri atau daya, pada rangkaian seri arusnya itu kan sama, sehingga daya yang paling besar itu adalah yang hambatannya paling besar. P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, ini didapatkan dari substitusi V sama dengan I kali R. Kemudian kalau yang paralel, yang ini biasa digunakan yang paralel. Pada rangkaian paralel itu memiliki beda potensial atau tegangan yang sama. Maka rumus dari hukum Ohm itu disubstitusi menjadi V per R, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. V sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Karena tegangannya sama, maka dayanya berbanding terbalik dengan hambatan. Kalau hambatannya kecil, maka dayanya besar, sedangkan sebaliknya. Gitu ya. Jadi daya yang paling besar adalah ketika hambatannya kecil. Selain itu, daya juga berhubungan dengan energi. Daya adalah laju energi per satuan waktu. Nah, energi sendiri satuannya adalah joule.
waktu itu adalah sekon, sehingga joule per sekon itu sama dengan watt gitu ya. Persamaan daya itu bisa P sama dengan W dibagi T, bisa juga W sama dengan V dikali I dikali T, bisa juga W sama dengan I kuadrat kali R kali T, W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T. Ini semua tergantung dari soal ya. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Contohnya, silahkan perhatikan gambar berikut. Tentukan daya disipasi pada hambatan yang 4 ohm. Berarti di sini ya dayanya berapa. Untuk dapat menyelesaikan soal ini, kita selalu gambar ulang soalnya ya, gambar ulang, kemudian hambatannya sudah diketahui 4 ohm, arus yang lewat bisa dihitung dengan metode loop. Ini ya, searah jarum jam. Tuliskan dulu persamaan hukum 2 Kirchhoff, sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0 gitu kan, tadi kan sudah ya. Kemudian urutkan lintasannya. Setelah itu urutkan lintasan. Nah, kemudian lihat jumlah GGL-nya. Itu pengerjaannya seperti itu ya. Oke, kita langsung saja lihat. Ini gambarnya sudah saya gambarkan ulang. Oke. Arah loopnya searah jarum jam ya, seperti ini. Kemudian kita tuliskan persamaan hukum 2 Kirchhoff-nya. Setelah itu kita langsung kerjakan saja. Nah, kita kerjakan yang GGL-nya dulu. GGL-nya kita lihat kan berjalan dari sini. Tek 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 tek. Ketemu nih yang pendek dulu ternyata. Ketemu yang pendek dulu baru yang panjang kan. Kalau pendek berarti negatif. Minus 9. Terus ketika jalan ke sini, ketemu panjang dulu berarti positif. Terus ditambah dengan I dikali R. I dikali dengan R. R-nya ada berapa? Ada 1, 3 ohm sama 4 ohm. Sama dengan 0. Ya udah, berarti ini kalau dijumlahkan jadi minus 6 ditambah I dikali dengan 8 ohm gitu ya, sama dengan 0. Oke, kita dapatkan 8I sama dengan 6, I sama dengan 0,75 ampere. Sehingga daya pada hambatan 4 ohm, dayanya itu bisa kita hitung dengan persamaan yang seri ya. P sama dengan I kuadrat dikali dengan R. I-nya sudah didapat, 0,75 kuadrat dikali dengan 4 ohm. Hasilnya adalah 2,25 watt. Silahkan kalian kerjakan. Soalnya adalah jika R1 sama dengan R2, yaitu 5 ohm, R3 sama dengan L, yaitu 10 ohm, dan potensial baterai 30 volt, maka daya pada lampu L ini berapa? Dayanya yang ditanya. Sama caranya bisa kalian hitung. Mudah ya, kalian gambarkan ulang, seperti yang tadi sudah saya ajarkan, kemudian dikerjakan. Ini sangat mudah sih sebenarnya, ini tidak pakai loop juga tidak masalah. Langsung saja, ini kan bisa diparalelkan. Kalau diparalelkan hasilnya berapa, ketemu kan, kemudian nanti dapat rangkaian berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Selamat belajar, terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan ke depan kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.